Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimana untuk meraih kepemimpinan itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa Allah akan memberikan kepemimpinan khilafah di bumi sebagaimana Allah telah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan meneguhkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka, dan Allah akan menggantikan setelah rasa takut mereka menjadi rasa aman penuh dengan keamanan. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan barang siapa yang kufur kepada Allah setelahnya, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mewarisi tanah orang-orang musyrik Arab dan Ajam sehingga dia menjadi penguasanya. Artinya mereka ini sebagaimana yang terjadi pada bangsa Bani Israel, kama stakhlafal ladzina min qablihim, yaitu seperti pada bangsa Bani Israel di mana Allah hancurkan penguasa zalim pada waktu itu seperti Fir'aun, kemudian mereka Bani Israel yang tertindas itu diangkat oleh Allah sebagai penguasa di muka bumi. Jadi mereka mewarisi apa saja dari kerajaan Fir'aun, ya, orang-orang Bani Israel ini dengan segala kekayaannya, dengan segala kekuasaannya, padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang ditindas. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beramal saleh. Ini janjinya Allah dengan syarat kepemimpinan itu akan diperoleh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh. Kemudian ayat ini juga disebutkan berkaitan dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbabun nuzul ayat ini, yaitu bahwasanya dahulu ketika berada di Makkah, perjuangan di Makkah 10 tahun lebih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu belum pernah merasakan keamanan. Kemana-mana para sahabat harus bawa pedang, baik ketika tidur apalagi ketika berjaga harus bawa pedang karena tidak merasa aman. Sehingga salah seorang dari mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan kita bisa aman dan tanpa harus membawa pedang ya Rasulullah? Maka turunlah ayat ini. Ini harus kita fahami dengan baik, karena kalau kita sebagai pemuda, antum semuanya sebagai pemuda berusaha untuk meraih kepemimpinan, maka ini harus menjadi syarat yang betul-betul harus bisa dipenuhi, ya, beriman dan beramal saleh. Dan ini sudah terbukti. Ayat ini sudah terbukti. Yang pertama, terbukti pada zaman Bani Israel seperti yang sudah kita sampaikan. Yang kedua yaitu siapa yang termasuk pemuda. Jadi kita harus paham dulu siapakah pemuda. Nabi Muhammad SAW misalnya diangkat usia 40 tahun. Ya, usia ini secara umum masih diakui sebagai usia muda. Jadi selanjutnya kita bicara tentang pemuda bertakwa, ya, pemimpin masa depan. Takwa itu dari kata-kata wiqayah, yaitu penjagaan. Ayyaj'alal muslimu wiqayatan bainahu wa baina ghadabillahi wa sakhatih bittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahi. Takwa itu adalah seorang muslim jadikan antara dirinya dengan kemurkaan dan kemarahan Allah, membuat di situ ada wiqayah, ada penjaganya, ya, ada yang membatasinya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi seorang muslim harus betul-betul berusaha, ya, menjaga diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menegakkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Dia larang. Menurut Ali bin Abi Thalib, ya, definisi takwa itu adalah al-khawfu minal jalili wal amalu bima fit tanzili wal isti'dad liyaumir rahil, yaitu takut kepada al-jalil yang maha agung,
dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran serta bersiap-siap berbekal untuk hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaumur rahil, hari kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau punya definisi takwa, ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menegaskan takwa itu artinya hendaknya Allah itu ditaati sehingga tidak dimaksiati. Juga Allah itu hendaknya selalu diingat, jangan sampai dilupakan. Dan Allah selalu disyukuri, jangan dikufuri berbagai nikmatnya. Beberapa definisi saling melengkapi. Ya, semuanya intinya adalah kita menjaga diri dari kemurkaan Allah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepadanya, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran supaya kita betul-betul bisa bersiap berbekal untuk menghadap Allah ketika meninggal dunia. Ini definisi takwa secara singkat. Baik, selanjutnya bagaimana karakter pemuda bertakwa? Pertama, tangguh akidahnya. Kita bisa melihat contohnya seperti kisah Nabi Ibrahim. Ini tangguh akidah, tangguh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim itu ketika beliau akan dibakar, dan pada saat itu beliau sendirian, satu pun tidak ada yang beriman. Hanya Nabi Ibrahim sendiri yang mengajak kepada tauhid, kaumnya seluruhnya orang kafir. Rajanya waktu itu namanya Namrud, dia mengaku sebagai Tuhan, setiap anak laki-laki yang lahir dia bunuh. Ternyata Nabi Ibrahim oleh ayahnya ketika lahir dia disembunyikan. Tetapi karena mengajak kepada tauhid, maka Namrud dan seluruh bala tentaranya bersepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Apakah ada sedikit goyah akidah dan iman Nabi Ibrahim kepada Allah SWT? Tidak. Nabi Ibrahim tetap teguh ya untuk mengajak kepada tauhid. Jadi tidak takut sama sekali. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam ditawari oleh malaikat untuk ditolong. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau. Kalau kepada kamu sesama makhluk wahai malaikat, saya tidak butuh. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah aku untukku Allah sebagai penolong, sebaik-baik penolong bagiku. Sehingga ketika dilemparkan, Allah langsung berfirman, merintahkan kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu jadi dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Ini adalah buah dari akidah yang tangguh. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu pemuda ganteng, ya luar biasa ganteng. Dan karena itu Zulaikha, istri dari bangsawan, berusaha untuk menggoda, mengajak perbuatan yang tidak senonoh kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, aku lebih baik di penjara daripada aku ini diajak berbuat maksiat dengan perempuan itu. Padahal dia seorang yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan. Nabi Yusuf tidak tergoda. Nah, inilah contoh akidah yang kokoh. Coba perhatikan kisah Ashabul Kahfi. Allah menegaskan tentang mereka, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda, bahwa mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah petunjuk untuk mereka. Kenapa mereka itu lari ke gua? Karena mereka mempertahankan akidahnya. Sebab masyarakatnya, rajanya, semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah menunjukkan ketangguhan akidah mereka. Akidah yang tangguh itu seperti apa, ikhwan sekalian? Jadi yang kita harus yakini dan kita harus betul-betul pertebal iman kita, yaitu bahwa nomor satu dalam urusan keimanan itu adalah sebagaimana Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman itu intinya bagaimana kita beriman kepada yang gaib. Karena apa? Allah SWT bisa dilihat apa enggak? Enggak bisa dilihat. Gaib. Malaikat juga demikian. Surga, neraka juga demikian. Siksa, nikmat kubur juga tidak bisa dilihat. Semuanya gaib. Dan ini merupakan ujian bagi manusia. Apakah mereka beriman atau tidak? Andai kata siksa kubur, kemudian manusia bisa melihat atau mendengar bagaimana jeritan orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat yang disiksa oleh Allah, maka tentu manusia semuanya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yakin dengan adanya balasan amal perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal perbuatan kebaikan, ya, pasti dia akan melihatnya, ya. Demikian juga keburukan, dia akan mendapatkan balasannya sesuai dengan yang dia kerjakan. Sekecil apapun. La yughadiru saghiraha wa la kabiraha illa aqsaha. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa aqsaha. Kemudian pasrah total kepada Allah. Ini untuk melahirkan akidah, keyakinan yang tangguh dalam diri kita. Yaitu kita harus selalu mempunyai akidah kepasrahan total, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sampai dalam urusan yang kecil, kita minta tolongnya kepada Allah. Manusia itu hanya sebagai sarana, hanya pipanya saja, kerannya saja. Sesungguhnya semua rezeki itu dari Allah. Berikutnya, karakter pemuda yang bertakwa itu semangat menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu, kita harus paham bahwa ilmu itu adalah satu kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya menegaskan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan ilmu, pemahaman ilmu agama kepada orang tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di situ dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Kisah sahabat dalam menuntut ilmu seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau masih muda sekali, tetapi di dalam pertemuan-pertemuan dengan para pembesar dari kalangan sahabat, beliau selalu diikut sertakan. Karena apa? Karena sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini seorang yang betul-betul semangat sekali dalam menuntut ilmu. Bahkan beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini pada saat dia merasa sudah menguasai ilmu Al-Quran dengan sebaik-baiknya, beliau mengatakan andai kata ada orang yang lebih faham tentang ayat Al-Quran, makna tafsir dari ayat Al-Quran dari saya, maka saya akan datangi dia dimanapun dia berada. Artinya dia betul-betul sudah menguasai tentang ilmu tafsir ini dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali kisah tentang salafus salih. Di antara mereka ada yang karena begitu semangatnya menuntut ilmu tidak sempat makan. Ya, itu bisa dibaca di buku 102 Kiat Membara untuk menuntut ilmu agama. Ini ada diterbitkan oleh Pustaka Elba. Itu banyak sekali kisah-kisah bagaimana semangatnya para salafus saleh, orang-orang terdahulu dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang terdahulu dari kaum muslimin, dari para ulama. Begitu semangatnya dalam menuntut ilmu. Jadi ada yang sampai tidak sempat makan. Lah bagaimana makannya? Disuapi oleh saudara perempuannya. Kalau tidak disuapi, tidak sempat makan. Sebagian mereka itu memilih makanan yang mudah untuk dikunyah. Di antara mereka, ya sambil di dekat Sungai Nil, mereka rotinya termasuk roti yang keras karena mereka rata-rata adalah orang-orang miskin. Makanannya dari roti yang keras. Bagaimana agar mudah untuk dikunyah? Dicelupkan di Sungai Nil supaya mudah untuk dikunyah. Jadi inilah yang perlu untuk kita teladani dari mereka dalam semangat menuntut ilmu. Para pemuda salafus saleh yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, taat dan rajin beribadah. Ini karakternya pemuda yang bertakwa. Ini merupakan karakter yang tidak bisa ditawar. Seorang yang bertakwa kepada Allah tidak mungkin malas beribadah, malas jamaah, enggak, ya. Malas untuk bangun malam, enggak begitu. Sifatnya seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah. Salah satu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat siapa? Pemuda yang tumbuh dengan senantiasa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan orang yang dimana mereka ada perlindungan dari sisi Allah saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Ada imamun adlun atau imamun adil, imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh dengan beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah. Lalu seseorang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia kumpul dan berpisah karena Allah, dan laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk berbuat maksiat, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Kemudian laki-laki yang menyedekahkan hartanya, dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang yang mengingat Allah sendirian lalu air matanya mengalir. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, sehingga kita juga tidak boleh kemudian menyelisihi karakter ini, karena pemuda itu pemuda yang bertakwa, taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulia akhlaknya, karakternya seorang pemuda yang bertakwa, akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, tetangga, sahabat dan semua manusia, dia menunjukkan akhlak yang baik. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian karakter yang kelima adalah jujur. Ini adalah karakter yang sangat penting. Kejujuran itu juga menjadi salah satu faktor penting selain seseorang itu punya talenta, punya keahlian. Al-qawi, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang sangat baik untuk engkau jadikan sebagai karyawan pegawai al-qawi, orang yang profesional, al-amin, orang yang jujur. Pandai memanage waktu, maka jangan sampai waktu terbuang. Ini terkait dengan bagaimana seseorang kalau sudah pinter memanage waktu, maka dia akan bisa untuk melihat hasilnya. Apa yang harus dilakukan dalam memanage waktu? Pertama, melakukan perencanaan yang baik. Kalau orang hidup tanpa punya rencana, tanpa punya cita-cita, ini bahaya. Kemudian mempunyai skala prioritas, apa yang harus didahulukan. Lalu punya target waktu, kapan harus diselesaikan. Fokus, jangan sampai mengerjakan sesuatu kemudian masih memikirkan yang lain sehingga tidak menghasilkan yang baik. Mendelegasikan tugas, kalau terlalu banyak dan Anda sebagai pimpinan, maka didelegasikan, diberikan sebagian tugas kepada yang lain. Kemudian istirahat yang cukup, jangan sampai diforsir. Nah, di sini pandai memanage waktu itu mutlak, harus hati-hati menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, disiplin. Nah, disiplin di sini secara umum mengerjakan ibadah, tugas dan seluruh pekerjaan tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, disiplin ini adalah syarat utama dari produktivitas. Ya, dan ini harus dibiasakan sejak kecil. Ya, sejak kecil di keluarga, di sekolah, di masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian disiplin ini memang sangat diperlukan supaya menjadi karakter seorang muslim. Karena disiplin ini kunci keberhasilan. Tidak mungkin ada orang berhasil tapi dia tidak disiplin. Jadi kunci keberhasilan diantaranya adalah disiplin. Ya, disiplin belajar, disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin kerja, disiplin dalam janji, disiplin dalam segala hal. Nah, maka Islam mengajarkan kita disiplin ketika waktu sholat. Begitu azan, ya kita letakkan semua pekerjaan untuk kemudian bersiap-siap pergi ke masjid. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ikhwan sekalian, yaitu berani. Maka seorang muslim itu tidak takut kepada siapapun. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Disebutkan bahwa orang itu kalau dia seorang pemuda dan terlatih ya, dengan keberanian, maka ini adalah modal yang juga sangat penting, sehingga dalam kehidupan ketika dia sudah dewasa, maka dia akan menjadi orang yang tidak takut dan tidak membuat dirinya lemah atau tidak pede, akan selalu pede, percaya diri. Maka harus dipupuk keberanian. Keberanian, tidak boleh minder. Nah, ini sifat pemuda yang bertakwa. Semangat dan bercita-cita besar. Kita harus merujuk kepada hadis ya.
Hadis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang itu kalau seandainya semua makhluk manusia dan jin dikumpulkan di satu tempat, semuanya disuruh untuk minta kepada Allah apapun yang mereka minta sesuai dengan angannya, impian yang ada di dalam pikirannya, minta apa aja semuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah, perbendaharaan Allah, kecuali seperti jarum yang kemudian dicelupkan ke dalam lautan dan air yang menetes, itulah yang disebut apa yang diminta oleh para hamba itu. Jadi tidak mengurangi sedikit pun dari, atau tidak mengurangi apapun dari lautan yang demikian luas. Nah, jadi artinya bercita-citalah yang besar, bersemangatlah. Yang ke-10, komunikatif. Ya, pemuda itu harus komunikatif. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwah itu harus dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, dan berbantah kalau perlu berbantah dengan cara yang baik. Ini sudah diajarkan oleh Al-Quran supaya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, termasuk dalam berdakwah, juga dalam pergaulan secara umum. Baik, jaringan luas. Jaringan luas ini merupakan dampak baik, dampak positif dari kemampuan komunikasi yang baik. Maka seorang pemuda harus berusaha bangun jaringan yang luas di berbagai bidang, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Kemudian mandiri. Ya, Nabi sudah mengajarkan bahwa beliau sejak usia 12 tahun sampai 25 tahun itu sudah mandiri. Mulai dari beliau menggembala kambing, kemudian pada usia 12 tahun juga sudah menjadi pengusaha atau orang yang berdagang. Jadi seorang pemuda itu yang sudah diteladankan Nabi, usia 12 ini, dia sudah lulus SD, dia sudah bisa punya usaha, bisa punya pemasukan. Jadi tidak perlu minta kepada keluarganya, minta kepada yang lain. Nah, beliau malah yang banyak membantu orang lain. Karena apa tadi? Kejujuran akhirnya dipercaya orang. Salah satu faktor sehingga disebutkan Nabi itu Al-Amin. Sifat menonjol beliau terkenal di kota Makkah, orang terpercaya tidak ada lagi selain Nabi kita Muhammad SAW. Nomor 1, fisiknya kuat. Pemuda itu fisiknya kuat. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah menambahkan kekuatan ilmu dan kekuatan fisik pada Raja Talut, yang kemudian dia dengan pasukannya bisa mengalahkan Raja Jalut, dan Jalut ini yang membunuh adalah Nabi Daud yang waktu itu masih muda. Karena badannya kokoh, kuat, fisiknya tangguh, Allah menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ini Talut, demikian juga dengan Daud. Nah, seorang muslim harus begitu. Selanjutnya ini nomor 14, sabar dan tekun. Allah menegaskan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi orang itu harus siap dan mau untuk mengikuti proses. Jangan pengen cepat menikmati. Jadi ini penting, seseorang itu kalau mau sukses, di antara hal yang harus dia perhatikan adalah kesabaran. Sabar sampai pada menikmati hasil. Bisabri wal yakini tunalul imama fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan maka bisa mendapatkan derajat imamah sebagai pemimpin dalam urusan agama. Jadi jangan sampai kita ini tidak sabar dalam kehidupan ini. Yang ke-15, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini karakter yang pungkasan. Orang itu minimal jangan mengganggu orang lain. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari kejahatannya. Kalau ada dia, orang tenang, karena pasti akan banyak bantuan dia kasih dan tidak akan memberikan persoalan. Ada orang yang
Kalau dia datang, orang takut ini bahkan bikin persoalan, akan bikin ulah dan seterusnya. Nah, orang Islam itu minimal jangan ganggu orang lain. Nabi SAW memberikan prinsip khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling manfaat untuk manusia yang lainnya. Maka jangan mengganggu. Kalau tidak bisa berikan manfaat kepada orang lain, jangan mengganggu. Tetapi jangan berprinsip kalau sudah tidak boleh mengganggu. Yang paling penting saya ngurusi diri sendiri. Ini tidak lebih baik daripada kambing. Karena hanya memikirkan urusan perutnya dan urusan kemaluannya, urusan pribadinya saja. Ya, orang yang seperti ini hanya menambah jumlah cacah jiwa penduduk bumi. Padahal orang itu hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Jangan hanya untuk diri, anak, dan keluarganya. Tapi betapa banyak orang yang hidup seperti itu. Bahkan ada yang sudah hanya mikirkan diri sendiri lalu mengambil haknya orang lain. Ya, orang di muka bumi ini kalau menjalankan prinsip satu ini saja, prinsipnya Islam, yaitu seorang muslim itu atau sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama, aman, tidak ada yang korupsi, ya. Karena korupsi itu berarti dia menyengsarakan orang, nggak memberikan manfaat. Nggak ada orang yang jadi preman, nggak ada orang yang suka malakin, nggak ada. Karena prinsip ini, Masya Allah. Ya meskipun banyak orang yang seperti kambing tadi, tapi dia tidak merusak orang lain, tidak mengganggu orang lain, lumayan. Tapi ya kambing ya tetap kambing. Prinsip yang seperti itu tidak ada manfaatnya orang hidup seperti itu. Orang hidup itu harus memberi manfaat. Nah, disinilah 15 karakter pemuda yang bertakwa ini kalau kita bisa jalankan semuanya, barulah kemudian kita bicara dialah pemimpin masa depan.